Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bias Podcast bersama saya Asfar Mutaali dan Saldi Adam. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang sutradara terkenal di Makassar dan di nasional, yaitu Kak Adin. Yap. Selamat datang Kak Adin, terima kasih banyak atas waktu. Terima kasih banyak sudah diundang di sini. luar biasa. Merupakan kehormatan bagi saya. Iya, kami juga terhormat juga kakak sudah datang ke sini. Yes. Kami ini Kak, mau berbagi pengalaman tak ini Kak, tentang jadi seorang sutradara. Apa yang membuat kita mau jadi sutradara yang sebetulnya Kak? Oke, mungkin saya harus mundur ke belakang dulu ya. Iya. Jadi Adin itu biasanya teman-teman kru yang panggil, orang-orang di sekitar. Iya. Kalau nama di KTP. kredit title saya itu nama sebenarnya yang saya pakai Rusmi Nuryadin. Iya. Jadi saya lahir di Sengkang, Kabupaten Wajo. Iya. Kemudian saya sekolah di sini. Setelah lulus SMA, saya kemudian ke Jogja. Di Jogja lah saya mencari apa sih sebenarnya yang saya inginkan pada waktu itu. Pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Karena kan dulu nggak secanggih sekarang ya. Iya. Artinya dulu kan kita kadang bingung mau jadi apa. Iya. Saya carilah jalan dan kemudian singkatnya saya melihat sebuah produksi orang lagi syuting. Waduh, kuliah gini? Saya masih mencari. Waktu itu saya kursus desain aja. Jadi saya masuk semacam LPK dan saya kursus desain sambil menunggu apa sih yang, karena takut saya kehilangan uang, apalagi kan orang tua cukup effort untuk membiayai saya sampai di Jogja. Iya, jauh loh Kak, Jogja Jauh. ini. Nah, di situ saya lihat orang syuting. Dan kayaknya saya merasa bahwa saya ini jadi menjadi sutradara itu adalah pertama-tama yang harus kita sadari adalah kita harus memiliki storytelling, atau kita adalah orang yang bisa bercerita ke orang. Itu mungkin prinsip dasar yang buat kayaknya saya harus bisa jadi. Oh, pada waktu itu saya bukan langsung sutradara film ya. Orang lagi bikin iklan. Oh, iklan. Iya. Iklan. Saya riset lah pada waktu itu. Ke Jakarta, lihat IKJ. Kemudian saya terkendala di masalah keuangan. Ternyata IKJ pada waktu itu sangat mahal. Iya. Artinya orang tua saya tidak mampu lah ya. Akhirnya saya cari sekolah di Jogja yang ada kaitannya dengan dunia advertising, kemudian dunia komunikasi seperti itu. Akhirnya saya ketemu kampus, namanya Akademi Komunikasi Indonesia. Saya masuk jurusan broadcast dan film. Broadcast tentang penyiaran, ada filmnya juga. Iya. Ya disitulah saya belajar, berkembang, dan waktu saya di Jogja itu saya cukup lama, 10 tahun. Jadi masa remaja saya sebenarnya sampai SMA di Makassar, kemudian saya di Jogja itu cukup lama, 10 tahun ada mungkin. Jadi diri saya ini banyak dibentuk oleh Jogja. Iya. Kayak gitu. Bahkan saya sempat shock culture ketika pulang kembali ke Makassar, kenapa begini? Kayak gitu. Kalau sutradara memang itu Kak, apakah langsung sutradara atau ada kayak jenjangnya dulu jadi kru film dulu? Betul sekali. Jadi di dalam sekolah saya dulu itu kita akan mendapatkan basic nanti pada akhirnya ketika di semester akhir. Misalnya teman-teman pengen jadi director of photography atau kameramen, mau jadi manajerial, produser, line producer dan sebagainya. Terus mau jadi kreatif di penulisan dan sebagainya. Ada yang mau jadi sutradara dan ada yang mau jadi editor. Oh, nanti saya terbagi. Sebenarnya di situ saya tidak tahu ya kalau sekolah di luar ya. Kalau di sana kan masih tidak ada pengkhususan secara ini. Itu sebenarnya tergantung niat dari masing-masing mahasiswanya. Nah, kemudian pada waktu itu kadang-kala misalnya kita membuat sebuah tugas akhir, misalnya bikin film pendek atau tugas audiovisual itu, nah kita bagi di situ. Misalnya kayak saya memang mau jadi sutradara, ya saya memegang posisi sutradara karena tidak semua juga teman-teman mau untuk menjadi sutradara. Memang ada anunya. Walau memang yang seksi ini kan sutradara, kameramen, editor, semua orang mau jadi tiga itu yang paling anu lah. Dalam dunia film itu tiga itu paling populer. Kayak gitu. Jarang orang mau ambil sound, maaf ya teman-teman sound. Kadang-kala dia anak tiri, padahal kan kalau kita kaitkan kan audio dan visual. Iya. Bukan cuma video visual saja kan?
Nah itu sebenarnya artinya mulai hari ini teman-teman yang nonton jangan sampai menganaktirikan audio, itu sangat penting. Nah, kenapa saya memilih menjadi sutradara? Karena saya merasa saya bisa berbuat banyak dengan apa yang terjadi di sekitar saya. Kita ini sutradara kan kadang-kala kita membuat film yang harus relate dengan kehidupan kita. Karena kalau kita membuat film yang jauh dari kita itu kadang-kala sulit. Agak kurang relate. Misalnya saya bikin film tentang anak mobil misalnya. Itu kan bukan duniaku gitu. Bagaimana sih mobil-mobil yang keren? Bagaimana mobil yang bertenaga kuda, mesin apa, V berapa lah dan sebagainya. Itu kan saya harus riset secara mendalam, dan ketika saya bikin film tentang film-film mobil yang balapan seperti itu kan akhirnya ketika orang yang ngerti betul nonton pasti enggak begini. Nah, menjadi sutradara itu harus kita betul-betul bagaimana menganggap penonton kita itu pintar. Jangan selalu menyepelekan penonton, jadi penonton. Jadi berusaha untuk bahwa penontonmu lebih pintar dari kau sebagai pembuat atau kau sebagai sutradara. Itu yang menurutku penting buat teman-teman sutradara lainnya atau teman-teman yang masih baru melahirkan beberapa film. Jadi proses saya berkreasi, proses saya sebenarnya banyak di Jogja. Awalnya itu saya buat film-film pendek untuk festival. Beberapa film saya juga menang di beberapa penghargaan di luar. Dulu mungkin masih terbatas dengan akses internet, apalagi ada festival di mana. Sekarang kita di Makassar itu ada 2 sutradara yang cukup keren menurutku. Ada satu Aditya Ahmad sekarang di Jakarta. Dia sutradaranya film terakhirnya dia film pendek judulnya Kado. Terus ada Kosi Rizal. Menurutku mereka orang-orang hebat, anak-anak muda yang hebat mewakili generasi sekarang seperti itu. Jadi Makassar sebenarnya cukup terpandang lah di dunia perfilman kalau kita bercerita dunia film. Nah ini masih sekitar sutradara nih. Sebenarnya untuk menjadi seorang sutradara, ini hal-hal apa yang paling penting untuk dipenuhi? Untuk masa sekarang ya, di era digital yang cukup sudah banyak informasi yang tentunya semua para sutradara ini tentunya punya tools-tools yang bagaimana yang perlu dibenahi untuk menghadapi keterbukaan informasi ini. Sebenarnya sih membuat film apapun itu mungkin dari saya ya, artinya tips and triknya adalah jangan terlalu jauh membuat film di luar dari apa kebiasaan kita atau kehidupan kita. Makanya banyak sutradara yang berhasil karena dia banyak main, banyak melihat, banyak mendengar. Dan itu akan menjadi bagian dari atau part of cerita dari apa yang dia bangun di skenario. Banyak referensi kan? Banyak referensi karena dia banyak bergaul atau banyak menonton. Saya cukup banyak menonton film, tapi budaya baca saya tidak begitu. Nah, itu ada juga sutradara yang kuat sekali membaca, kuat mendengarkan musik. Kalau saya memang dari dulu saya suka nonton film. Akhirnya kemudian tontonan saya itu larut dan menjadikan bahwa ini adalah istilahnya referensi saya ketika membuat film. Misalnya film-film Iran, film-film yang kayak Prancis, film-film Eropa ya. Nah itu banyak saya nonton film-film seperti itu. Kan gini Kak, ini kan kalau untuk sutradara ini kan pasti akan selalu berhubungan dengan 2 hal ini Kak. Idealisme sama cuan. Betul. Bagaimana bisa mencari titik tengahnya ini? Nah, mungkin saya bisa jabarkan kayak di awal-awal itu kami belum memikirkan cuan. Bagaimana kami berkreasi, membuat film sesuai dengan idealisme kita. Karena memang ada wadahnya. Kita membuat film pendek dan uang. Ketika film kita masuk official selection, itu akan kita jalan-jalan kemana-mana. Itulah itu ketika kita masih dalam proses ini ya, proses awal mula dan aktualisasi diri. Nah, kemudian ketika berhubungan dengan film industri, itu tetap ya kita harus tetap memiliki sebenarnya idealisme, walaupun bukan masalah idealisme dari cerita. Kita harus menyesuaikan budget, apalagi kita berbicara Makassar ya, dengan budget yang tidak sebesar dengan teman-teman yang ada di Jakarta, tanpa merendahkan Makassar ya. Itu memang jauh berkali-kali lipat, karena saya pernah mengalami syuting di Jakarta yang betul-betul industrinya sangat besar. Kalau di Makassar itu sudah mulai muncul industrinya, tapi masih sebatas ibaratnya production value itu belum
belum besar. Seperti belum besar. Jadi jadi kita saja yang bisa memanfaatkan itu. Bagaimana? Apalagi juga di Makassar kita masih bisa syuting di tempat-tempat yang misalnya kayak kita cuma sekedar minta izin. Kalau di Jakarta enggak ada yang gratis. Oh, enggak ada gratis. Enggak ada. Lokasi apa semua itu kita bayar. Makanya value produksinya mereka besar. Kalau di Makassar kita syuting misalnya depan toko, apalagi kita kenal orangnya, itu aman tuh. Kayak gitu. Masih bisa lah kita bernegosiasi dari segi itu. Atau misalnya kita punya teman yang punya mobil sport, kemudian kita mau pakai untuk ini kebutuhan properti dan sebagainya itu bisa. Tapi sebenarnya saya juga kadang-kala kurang sepakat dengan hal itu karena ketika saya bekerja dalam hal, nah ini idealisme saya sebenarnya. Ketika saya bekerja dan kemudian ini adalah industri, ya itu semua itu harus terbayar. Profesional lah kan? Profesional. Iya sih. Jadi tidak ada asas berlaku. Iya, walaupun kita berteman. Lebih gampang minta izin dibanding lebih gampang minta maaf dibanding minta izin. Betul. Harus memang profesional. Iya, harus profesional. Pemain juga begitu. Kadang-kala juga ada beberapa ini aib ya. Ada beberapa orang yang melakukan casting, menyuruh pemainnya membayar, kemudian ya maaf kalau ada seperti itu. Ada modus-modus seperti itu. Itu sebenarnya penipuan. Oh itu ada di sutradara undercover. Saya nggak tahu ya. Yang jelas ada praktek-praktek yang seperti itu yang menurut saya merusak juga di situ. Merusak kami ini yang mencoba untuk bahwa sebenarnya pemain yang harus kami bayar. Iya. Bukan pemain yang bukan sebaliknya. Kecuali pemain pengen jadi investor, itu hal yang berbeda. Oh iya. Kayak gitu. Bahkan saya biasa dapat DM mau dibayar sama ibunya pemain lah, apalah. Menggiurkan tapi kayaknya saya bukan yang seperti itu. Artinya saya juga tidak mau munafik ya. Saya mencintai rupiah tapi tidak dengan cara ini. Mudah-mudahan saya selalu masih seperti Insya Allah, amin. Kak. Amin. Nah ini Kak, saya mau pengen tanya ini. Kan perkembangan perfilman tadi ya. Di kota Makassar ini kan sudah lumayan banyak kayak seperti ya lumayan internasional ya, uang panai, Silariang apa sebagainya. Itu menurut saya banyak yang dia tampilkan kultur-kultur itu. Iya. Bagaimana kita lihat perkembangannya sekarang, Kak? Mungkin ini perspektif saya yang paling jujur ya. Secara angka produksi film di Makassar itu sudah sangat banyak. Iya. Tapi pertanyaannya apakah memenuhi sebuah kualitas tanpa merendahkan teman-teman yang lain. Artinya saya juga berada di posisi itu. Artinya saya menganggap bahwa bioskop itu sebuah etalase komersil. Betul. Ketika film kita bersanding dengan Marvel dan sebagainya yang nilai value produksinya triliunan, kadang-kala kan itu menjadi ambigu bagi saya. Dengan film yang angka cuma berapa ratus juta ini atau 1 miliar misalnya. Kenapa kita ambil gitu? Padahal kan sebenarnya harga tiket sama. Betul. Nah itu yang mencoba kami. Artinya mungkin ceritalah yang bisa membuat kita berbeda dengan film yang mahal itu. Nah, makanya kemudian arahnya teman-teman filmmaker mungkin menemukan bahwa orang-orang Makassar atau orang-orang Bugis, Makassar, Toraja dan sebagainya, atau kita di Sulawesi Selatan, itu kadang kala kita tuh senang melihat diri kita di layar. Itulah yang membuat kenapa tema Makassar, uang panai dan sebagainya itu menjadi seksi di kalangan filmmaker. Ini Kak, kan berbicara tentang perkembangan film Makassar kan otomatis mengangkat budaya-budaya Makassar. Iya. Tapi bagaimana sih cara meramu ini supaya budaya Makassar ini tetap cuan, tapi mempertahankan budaya Makassar? Karena beberapa film saya lihat yang seperti nonton terakhir itu kan, aduh gimana ya? Makanya ketika kita berbicara tentang itu kan juga kita berbicara budaya atau kearifan, mungkin tepatnya kearifan lokal ya. Iya, local wisdom. Kearifan local wisdom. Maksudnya saya juga bingung local wisdom itu seperti apa. Kalau saya sebagai pembuat film mungkin beranggapan kayak begini. Sifatlah yang membuat kita ini, tidak perlu dari atribut. Kita harus memakai songkok tobone yang keseharian itu saya rasa tidak ada orang yang pakai itu. Iya sih. Makanya sifat kearifan lokal. Rasa malu yang tinggi di dalam diri kita sebagai orang atau film kita yang memang bernuansa Makassar itu kan yang penting. Yang harus kita gali tanpa menggurui dengan verbalisasi. Kan verbal kelihatan itu tiba-tiba badik saja. Tidak ada orang sekarang menyelesaikan sesuatu dengan badik. Badik itu cuma simbol kan? Iya. Kalau saya bandingkan ini Kak, kan ini kan kayak film agak lain kemarin. Mereka kan kebanyakan
mengandung itu budaya Sumatera Utara atau Batak pada umumnya. Iya. Tapi kok acceptance-nya itu pemirsa itu lebih tinggi. Karena tidak kaku mungkin ya. Oh, jadi budaya Sumatera Barat dibawa Utara, ya? Sumatera Utara dibawa ke teman-teman, apalagi memang notabene-nya teman-teman stand up ini kan banyak orang dari sana kan. Kemudian mereka meracik itu bahwa ini adalah sebuah kayak semacam tanpa merendahkan tapi tetap lucu, dan ya mungkin itu bisa diterima gara-gara itu. Karena juga kan saya riset ketika kita membuat film dengan bahasa Makassar. Kemarin film terakhir saya itu Pombos yang main Misal Sudit, Ibrahim Risat. Oh iya. Terus Pak Prit yang main di Gadis Kletek jadi bapaknya. Iya. Nah Pak Prit ini dia kan lahir di Jogja, orang Jogja, medok sekali. Betul. Kami itu agak kesulitan membrief dia, mentreatment dia dengan bahasa Makassar. Karena kenapa? Memang imbuhan kita terlalu banyak. Betul. Kenapa kita tidak sepopuler Manado, Palu, Papua? Itu lebih gampang diterima di Jakarta dibanding Makassar. Karena imbuhan kita yang sulit. Saya juga sempat sih ngobrol dengan Arif Brata, karena dia bantu juga kemarin di teknis. Kayak gitu. Memang imbuhan kita terlalu banyak dan bukannya itu bisa menjadi sebuah kekayaan yang otentik gitu ya, karena betul. Tapi ketika kita berbicara etalase bisnis, ketika hanya misalnya kita mau putar film di XS1 dengan memainkan teman-teman kita saja, itu kan menurutku kurang relevan. Setidaknya kan ada artis yang memang berpengalaman kita sewa atau kita bayar untuk main di situ dan diajari bagaimana dia menjadi orang Sulawesi. Gitu kan, itu juga tantangan sih menurutku. Kemudian di beberapa web series saya di channel AIM Production, itu ada Terima Kos Putri. Terima Kos Putri itu ada di YouTube. Itu season 1 dan 2. Oh, berseri ya? Iya, season satunya itu 8 episode. Season 2-nya kalau nggak salah kurang lebih juga 8 episode. Itu ada di YouTube, di channelnya AIM. Teman-teman bisa nonton. Di situ juga banyak orang-orang luar yang menonton web series itu dan merasa bahwa mereka misalnya kayak belajar bahasa Makassar, kadang-kala dia tulis, sudah betul minta ini yang saya maksud. Ternyata imbuhan memang bermasalah di situ. Dialek. Sebenarnya orang mengerti, Ji. Iya. Cuma kadang-kala kebalik-balik toh. Ji-nya, mi-nya. Anu Ji, anu mi, kayak gitu-gitu. Itu kadang-kala bisa menjadi imbuhan itu kadang-kala bisa menjadi hal yang berbeda ketika salah sebut gitu. Iya. Itu bisa menjadi beban bagi makanya tidak semua orang bisa berbahasa Makassar. Sulit. Artinya pemain luar, dialeknya gitu kan. Betul. Misalnya beberapa pemain nasional di Jakarta sana bisa kan berbahasa Jawa walaupun dia bukan orang Jawa, tapi kan karena dia gampang. Ya, imbuhannya sedikit. Betul. Di situ juga tantangannya. Makanya kenapa bahasa Papua lebih populer di Jakarta di industri dibanding bahasa kita. Oh gitu kayak. Iya. Ini juga mungkin saya kemarin membuat web series tahun berapa tuh, sudah lama sekali. Jalan Kote Rasa Keju. Jalan Kote. Kayaknya tuh. Sebelum COVID. Ya. Itu saya sutradaranya. Oke, sutradaranya tuh. Terus sebenarnya awal-awal saya di Makassar itu saya langsung bikin film pendek, itu judulnya Cinta Sama Dengan Cindol Tape. Oh iya. Itu saya sutradaranya. Tidak semuanya familiar ya di telinga kita ini. Familiar semua ini. Jadi film Cinta Sama Dengan Cindol Tape itu tahun 2008. Kayaknya belum banyak konten kreator, belum banyak ini pada waktu itu. YouTube masih sedikit yang tahu. Bahkan YouTube belum bisa monetize pada waktu itu. Belum. Apa yang memotivasi kita ini, Kak? Kenapa bisa banyak sekali film kita berkontribusi di dalamnya? Nah, motivasi apa yang ingin kita bangun secara ya itu tadi, karena kita orang yang suka bercerita tapi tidak bisa mungkin bercerita depan orang. Media inilah yang menjadi ekspresinya kami toh. Mungkin sama aja dengan pelukis. Dia mau bercerita sesuatu. Tapi sebenarnya bukan juga cuma itu. Artinya memang dari awal saya sebenarnya ada dilematis ketika saya balik ke Makassar tahun 2006. Karena saya merasa tiba-tiba dibuang di hutan tanpa penunjuk jalan. Siapa orang film pada waktu itu? Tidak ada. Nggak semaju ini juga perfilman juga. Iya, sekarang sudah siapapun bisa bikin film dengan bantuan teknologi, bantuan tutorial. Dulu saya buku filmku itu, misalnya C5 Cinematography itu buku fotokopian yang saya beli di tim
Taman Ismail Marzuki, iya. Taman Ismail Marzuki. Itu saya beli itu kopian. Karena tadinya itu bahasa Inggris. Ya tahu nih zaman-zaman kita kan bahasa Inggris. Agak repot juga. Agak repot. Beda sama anak sekarang kan. Betul. Sudah jago-jago bahasa Inggris. Bahkan anak saya itu wah lancar sekali. Cas Yesus nih. Kayak gitu. Jadi literasinya kami dulu yang kurang. Film-film yang festival juga jarang beredar. Film-film belajar kalau bahasanya kami. Ini film belajar, ini film industri. Kalau film industri sih masih banyak gampang ditemukan. Tapi kalau film-film belajar, film bagaimana mengekspresikan sesuatu, bagaimana membuat sesuatu yang marginal atau keluar dari norma-norma film industri misalnya. Kayak begitu. Kan ada juga film yang memang berfokus sama misalnya kayak apa memang untuk film-film berat lah ibaratnya, bahasanya berat. Ini Kak, cara menentukan RAB untuk sebuah film yang standar. Bagaimana sih itu? Cara menghitungnya kan? Cara menghitungnya ya. Produksinya itu banyak sekali. Bagaimana? Sebenarnya sih saya tidak cocok menjawab ini. Karena saya sutradara. Iya. Sebenarnya ada orangnya juga itu. Oh, bukan kita yang ngatur. Saya yang ngatur. Jadi bahasa ininya mungkin sutradara itu adalah orang yang kayak semacam apa ya? Kontraktor dalam sebuah bangunan. Mungkin begitu. Coba bisa lebih spesifik. Kontraktor ini apanya? Jadi kayak semacam saya tidak bagaimana ya? Jadi kayak begini. Sutradara ini ada berbagai macam. Iya. Ada sutradara yang diserahkan uang atau dana produksi, kemudian dia dan production house-nya yang kelola itu. Yang mengelolanya. Kelola. Itu satu. Ada sutradara yang seperti saya tidak memiliki bendera. Misalnya Aspar pengen bikin production house, dia punya dana sekitar 1 M, bisa nggak kita bikin film dengan nama bendera Aspar Production? Kemudian meng-hire saya sebagai sutradara. Nah dana itulah yang saya akan kelola bersama Aspar. Kita mau bikin film dengan value sebanyak 1 miliar ini. Itu contohnya mungkin. Ada diskusi gitu kan? Ada diskusi kayak gitu. Jadi ada jadi banyak macam industrinya. Ya, setahu saya kan banyak iklan di situ, banyak hal-hal. Itu akan menyusul kemudian dalam artian ketika kita bikin film tentang sebuah klinik, produknya obat-obat dan sebagainya, itu kan bisa masuk secara ini kan. Itu bukan bagiannya sutradara sebenarnya, cuma bagaimana sutradara memasukkan itu secara halus supaya brand knowledge-nya ada, tapi tidak dipaksa untuk masuk. Itu mungkin. Nah, jadi awal ketika membuat film harus terjadi triangle system. Apa itu Kak? Triangle system Sistem segitiga ya. Sistem segitiga. Sistem segitiga. Jadi yang harus bertemu adalah penulis, sutradara dan produser, 3 orang ini. Kadang-kala bisa juga berdua. Berdua dalam artian kalau sutradaranya merangkap sebagai penulis. Oh, I see. Cuma kalau sebisa mungkin, sebenarnya sih tergantung sutradara. Ada yang suka dia menulis sendiri, ada yang suka dituliskan, atau dia ketemu memang tandemnya sebagai penulis. Kemudian produser. Jadi tugas sutradara adalah bagaimana dia menampilkan visual atau menggambar tulisan ke dalam bentuk visual, tentunya dengan estetika dan ilmu pengetahuan sinematografi, film apapun namanya itu dalam layar untuk penonton, untuk dinikmati oleh penonton. Penulis bertanggung jawab terhadap enggak terlalu berat gini tidak gitu. Kita mau gali nih kan. Tidak ribetnya nih podcast. Tidak aman ya. Penting ini. Oke. Penting ini Kak. Penulis kemudian adalah orang yang bertanggung jawab terhadap riset. Iya. Tanpa membodoh-bodohi penonton. Contoh kecil misalnya apa ya? Ada adegan baku tobo, tapi tidak diproses sama hukum, itu kan kesannya gimana gitu ya? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Apalagi relevansinya di tahun sekarang. Jadi misalnya ya, ini contoh. Seharusnya harus ada proses hukum yang main di situ karena bagaimana mengadaptasi. Oke, secara langsung tidak sama memang, tapi bagaimana mengadaptasi kehidupan nyata ke film, ke layar. Betul, disitulah tanggung jawab penulis. Gitu kan. Iya, contoh. Penulis Superman menulis film ini kan, tapi kan secara di kehidupan nyata tidak ada orang yang bisa terbang kan? Iya. Karena ini film fantasi dan kemudian
hebatnya si penulis bagaimana dia membuat karakter dengan berbagai masalah keterbatasannya Superman. Dia tidak sempurna amat karena ketika dia didekatkan dengan batu Krypton dia akan lemah. Iya. Kekuatannya tidak muncul. Bagaimana membuat logika itu? Makanya Superman tidak lahir di bumi. Iya. Dia lahir di Krypton yang sudah hancur. Supaya gampang dikasih masuk akalnya. Iya, artinya logika memang harus dibangun. Kenapa Transformer bisa bercerita robot manusia jadi robot, mobil jadi robot ya? Iya, mobil jadi robot. Itu sebenarnya logikanya jelas sekali. Coba kita nonton yang awal. Betul. Bahwa dia ternyata alien yang berimigrasi karena ada sesuatu yang di planet itu sudah hancur. Sebenarnya kalau kita mau berteori konspirasi bisa saja ada kan? Iya. Mungkin. Yang penting ada narasi awal. Ya, yang jelas adalah bagaimana melogikakan itu. Ya, saya pernah membuat produser belum? Iya, produser. Produser adalah orang yang bisa membawa film ini bertemu kepada penontonnya. Segi bisnisnya ya. Iya, sisi bisnis ya. Semua ada situ, bisnis, apanya. Tapi jangan salah. Ini apa ini, Kak? Tapi jangan salah, produser juga harus mengerti film, tidak boleh tidak. Oh, harus juga. Iya, ketiga-tiganya ini harus mengerti film. Penulis, produser dan sutradara. Sutradara jelas kan? Sudah jelas. Iya. Penulis juga harus tahu film, bagaimana dia merangkai kata, membuat sebuah adegan, bukan tulisan yang kayak angin sepoi-sepoi, meniup rambut, aspar. Mata aspar berkaca-kaca, dia memikirkan sesuatu yang sangat dalam, itu kan sulit divisualkan. Yang angin sepoi-sepoi itu. Betul. Jadi dalam penulisan itu harus connect antara sutradara dan penulis. Ketika Aspar duduk termenung, dia memandang jalanan yang ada di depannya. Sutradara lah yang menggali perasaannya. Seberat apa itu si Aspar itu yang lagi duduk itu? Dia lagi ngapain, kenapa? Itulah sutradara yang menggali itu. Jadi agak berbeda kini tulisan novel dengan ini. Makanya kadang-kadang adaptasi itu selalu dengan skenario film. Skenario film itu harus beradegan. Harus orang berpikir visual ketika membacanya. Berpikir visual, itu konteksnya. Berpikir visual. Nah, dari penulis, sebuah skenario tidak akan... Skenario yang baik berkemungkinan melahirkan film yang bagus. Baru berkemungkinan. Iya, masih probabilitas ya, Kak ya? Iya, masih probabilitas. Apalagi kalau skenario itu sudah jelek. Bahkan ada juga sutradara tidak menulis skenario. Gimana filmnya mau bagus? Tidak ada persiapannya, iya. Saya dengar, saya nggak tahu ada apa betul ada orangnya, tapi saya dengar pernah ada orang begitu. Saya juga nggak ngerti sih. Cuma maksud saya, skenario yang baik baru berpotensi melahirkan film yang bagus. Apalagi tidak ada skenario. Apalagi kalau sudah jelek skenarionya, pasti jelek hasilnya. Jadi intinya film yang bagus itu. Dan ini merupakan film ternyata adalah sebuah kolektivitas kepala. Dan ini merupakan film ternyata adalah sebuah kolektivitas. Dan ini merupakan film ternyata adalah sebuah kolektivitas. Beda ketika kau bikin film dengan konten yang mungkin kau sendiri, Ji. Gitu. Kalau memang mau bikin film yang benar dan memiliki value, ya pada akhirnya kau akan harus bisa berkonfromi dengan otak-otak yang lain yang ada di sekitarmu. Kayak gitu. Nah ini kan berbicara tentang setelah triangle system tadi kan, Kak, yang sistem segitiga tadi ini kan behind the scene-nya ini, Kak. Nah sekarang ini kita mau tanya tentang casting pemain, Kak. Bagaimana cara memilih pemain yang betul-betul sesuai dengan karakternya? Ini yang seru juga ini. Dalam produksi film itu terbagi 3 kan? Iya. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi, post produksi. Iya. Di praproduksi itu terjadi semua itu tentang triangle system, kemudian kita jadi tulisannya dengan mungkin berapa draft, kan draft juga itu tulisan, tidak langsung jadi begitu saja. Iya. Tetap akan saling membantai di dalam situ. Saling membantai. Arahnya ke sini, produk apa yang mau masuk ini akan terjadi seperti itu, pasti tuh. Luar biasa perjalanannya kayak. Perjalanannya panjang. Lahirlah dia sebuah skenario, misalnya terakhir dia ditulis di draft 5 misalnya. Lahirlah dia. Bagaimana kemudian produser mengambil orang yang bernama line producer. Produser Lini.
biasanya produser lini ini orang yang berpengalaman di produksi. Nah, kemudian bagaimana produser lini mengaplikasikan dana yang akan kita kerjakan dengan meng-hire kru, peralatan apa yang dipakai, sutradara maunya apa. Kan juga kita harus misalnya kayak kita pakai kamera, apakah kita bisa pakai Canon 5D? Itu kan juga tergantung dari angka. Oh, dari angka kayaknya. Iya, apakah kita mau pakai A7S2 misalnya, atau yang lebih profesional mungkin Alexa Mini. Nah itu tergantung dari angka sebenarnya. Itu value pertama. Disesuaikan. Disesuaikan. Kemudian itu secara bersamaan ini semua jalan. Iya. Bagaimana land producer mengambil semua ini termasuk acting coach. Iya. Acting coach itu kadang-kadang sih di film sutradara langsung yang menangani bersama asistennya, asisten sutradaranya. Kemudian mencari pemainnya. Nah, karena saya juga seorang penulis, bahkan di Google itu saya lebih dikenal penulis bukan sutradara. Jadi karena saya seorang penulis, kadang-kadang saya membayangkan, misalnya saya lagi bayangkan Aspar, apa yang dia lakukan. Iya. Kadang-kadang saya sudah seperti itu. Artinya sudah ada titik-titik yang saya inginkan bahwa karakternya begini, dia harus bisa mungkin bahasa Inggris, dia harus percaya diri karena karakternya mau. Nah, ini juga biasa menjadi dilematis bagi kami di produksi ketika misalnya kayak ada pemain secara fisik cantik, oke, apa semua, tapi kan merasa kayak, kenapa saya tidak terima dia pada cantik, Mak. Kita juga biasa terbentur seperti itu. Artinya begini, film bukan kalian harus terlihat cantik. Tapi film adalah bagaimana kau penuhi tulisan itu dengan karaktermu. Karakter yang akan kita bentuk. Ibaratnya kami ini membuat sebuah orang yang karakternya begini. Ketika kita melihat si cantik ini kemudian mengaplikasikannya, kayaknya tidak masuk. Oh gitu kayaknya. Iya. Jadi banyak faktor itu yang membuat akhirnya kita memilih ini. Termasuk juga nilai. Kalau saya sih lebih mementingkan ini sih. Intinya dia cerdas, bisa membawa naskah itu menjadi kadang-kadang kan naskah itu akan lebih berkembang ketika orang yang tepat ketemunya. Bertemu dengan orang, kadang dia bisa kembangkan dalam artian walaupun dia tidak tertutup, misalnya si karakternya Dewi anak SMA ceritanya. Iya. Dia menarik, sempurna di mata teman-temannya dan sebagainya. Nah, ketika dia baik, dia akan bertanya ketika tidak menemukan latar belakang saya seperti apa ini. Karena kita harus membuat karakter dalam toko tulisan kita yang benar-benar hidup. Dalam artian, apakah background-nya pernah kaya? Itu harus dia tahu. Supaya terbentuk betul-betul karakter ini. Mengenali naskah ya. Iya. Bagaimana dia menjiwai, bagaimana dia ibaratnya kayak jin dia masuk ke botol itu. Dia menjadi orang lain. Saya pernah syuting sama Doni Alamsyah. Oh iya. Dia minta waktu yang main di Derat. Derat satu ya. Kakaknya Iko Wais. Jadi saya minta waktu dulu ya. Sekitar 2 hari untuk menjadi orang ini. Ketika selesai syuting dia bilang, Din, kayaknya saya harus minta waktu lagi untuk melepaskan ini karakter ini di saya. Sebegitunya. Saya saja merinding. Iya. Kayak gitu. Jadi ya. Jadi maksud saya kayak gini Kak. Kan untuk pemilihan karakter ini pernah saja bicara dengan beberapa Astrada. Siap. Memang mereka sudah punya di kepalanya, ini loh artis yang mau pakai. Iya. Dan ada juga yang ditemukan di dalam proses casting. Betul. Tapi kendalanya juga adalah ketika sudah ada di kepalanya ini terbentur lagi di budget. Nah, bagaimana cara menemukan jalan tengahnya itu Kak? Sebenarnya itu saya rasa line producer yang bagus akan menemukan titik tengahnya. Oh, enggak, kita tanpa intervensi masuk ke situ. Sutradara cuma kayak saya mau itu. Oh, kita mau itu saja. Iya. Nanti dia mengurus. Di dalam film yang industri dan profesional, sutradara sudah tidak sampai ke situ. Kalau misalnya dia tidak dapat orang itu karena masalah budget. Artinya kalau memang budget dan memang tidak mau goyang, ya kita pindah. Oh, pindah cari yang lain tetap, tadi. Artinya kan tetap secara ini. Masa cuma satu orang kita terhalang dari segi ini.
I see. Kayak gitu sih. Tergantung saudaranya apakah dia solutif atau tidak. Kan begitu. Kalau solutif saya rasa bisa Ji. Atau contoh kecil misalnya ketika kami mengadakan casting, saya itu pertama bagaimana orang-orang, walaupun pemeran utamanya saya belum ketemu di casting ini, tapi bagaimana caranya adalah saya menghargai orang-orang ini datang karena kan mereka meluangkan waktu. Kadang-kadang juga ada, mungkin ya ada production house cuma sekedar euforia bikin casting, tapi orang yang datang casting itu dia tidak pakai. Hanya untuk kepentingan promo saja. Kan kadang-kadang begitu. Iya. Kalau saya di film terakhir saya sebagai sutradara Pulang Tarus Rumah, Jelov dan Jehan itu, Ulang dan Jehan itu karakter di dalam film saya, itu semua dari casting. Alhamdulillahnya saya ketemu di casting yang kami adakan. Oh, dari castingnya itu kan? Iya. Ada kok, bukan saya langsung pilih saya siapa. Iya. Karena kadang-kadang juga sepengalaman saya, followers Instagram itu kadang-kadang juga tidak. Ada yang titip-titip juga kan? Biasa ada. Tergantung kita menempatkannya di mana. Selama dia tidak mengganggu cerita, apalagi kan tiba-tiba ada orang misalnya nitip mau main di sini, tapi dia mau ambil peran yang vital, saya tidak kasih biasanya. Seharusnya kamu melalui cameo saja. Kalau kamu lewat jalan tol ya tempatmu cuma di sini. Kalau kamu memang dari awal, saya akan mempertimbangkan. Kayak gitu. Itu dan produser pun tidak bisa beli itu dari saya. Itu adalah hak prerogatif saya sebagai sutradara. Di veto nih kan. Kak, ini dengan film-film pendek yang banyak muncul ini. Bahkan banyak yang juga luar biasa membuatnya walaupun dengan alat yang sederhana. Nah, ini bagaimana menurut kita itu perkembangan film-film pendek yang memang hanya untuk kebutuhan iklan kah atau? Oke. Ketika kita berbicara film pendek untuk di wilayah Makassar, itu ada Festival Film Makassar yang diadakan Pemprov kalau tidak salah ya. Kebudayaan dan sebagainya. Kalau tidak salah itu teman-teman dari Sky Project yang selalu mengadakan ini. Rutin tiap tahun itu. Kadang-kala juga saya beberapa kali jadi juri di situ. Nah, sebenarnya banyak film pendek kemudian mereka tayangkan, mencoba untuk tayangkan di YouTube. Cuma kan banyak teman-teman yang belum mengerti distribusinya. Apa itu di situ masalahnya kan? Yang distribusi. Jadi distribusi film pendek itu ya kan? Iya, jadi film pendek ini sebenarnya artinya cuma bisa ditonton ketika kita berjejaring. Misalnya kita berjejaring dengan Kineforum yang ada di Jakarta, terus kantong-kantong sinema yang memutar film-film pendek, itu banyak tempat, ada Kinesaurus, ada apa. Nah itu mungkin kurang, saya sendiri pun sebenarnya sudah agak-agak roaming dengan hal ini. Roaming maksudnya sebenarnya sudah semakin banyak nih channel untuk film pendek, karena kan saya sudah lama tidak membuat film pendek. Terakhir saya bikin film pendek itu Memburu Harimau. Itu nominasi FFI 2012. Wih, luar biasa. Itu tulisan saya penata kameranya. Teman saya Arman Dewarti sebagai sutradara. Film kita itu nominasi Festival Film Indonesia. Festival Film Pendek Terbaik di FFI tahun 2012. Luar biasa Kak. Nah, kalau film pendek sendiri ini kan biasanya sih kebutuhan festival. Kebutuhan saja. Festival atau brand-brand sekarang juga sudah mengarah ke situ. Sebagai iklan, tapi dikemas dalam bentuk film. Film pendek itu kira-kira berdurasi gimana itu Kak? Kalau film pendek di bawah 30 menit. 30. Itu sebenarnya tidak ada formulanya, cuman kesepakatan dan kadangkala misalnya kayak kita mau daftarkan festival film pendek, itu rata-rata 30 menit ke bawah. Bisa 10 menit, bisa 5 menit. Itu alasannya kenapa itu Kak? Oh iya, kita medium film pendek itu sebenarnya medium yang sangat berbeda dengan film panjang. Dia punya mediumnya sendiri. Bagaimana kita bisa membuat film dengan waktu singkat dan
film pendek itu mengasah sutradara untuk bisa memandang perspektif yang berbeda ketika kau menyatakan cinta. Misalnya film cinta pada umumnya nih, ada laki-laki ketemu, gombal, jadian. Ini film biasanya ya yang kita nonton. Komersilnya iya. Mungkin kalau di film pendek ada sebuah kamar kos di mana sekatnya itu agak kedengaran, ternyata cewek yang tinggal di sebelah. Akhirnya mereka berngobrol dan jatuh cinta tapi tidak pernah ketemu. Nah, itu perspektif yang berbeda. Luar biasa. Film pendek itu seperti itu. Dia harus menemukan, dan film pendek itu dia harus membawa sebuah cerita, membawa sebuah isu internasional atau isu nasional tentang lingkungan misalnya, tentang ini misalnya. Itu adalah film pendek yang biasanya akan memenangkan festival. Oh, kebetulan festival kayak. Iya. Memang agak berbeda kalau sutradara yang menjelaskan tentang percintaannya. Nah, bagaimana cara bayar pemainnya itu film pendek, Kak? Kadang-kala pertemanan, karena kan memang idealis sekali masalahnya ceritanya, Kak. Tuh? Dengan misalnya contoh alat-alat di podcast ini sangat bisa membuat film pendek. Oh, bisa nih, Kak? Bisa. Dengan keterbatasan ini dan sebagainya sangat bisa. Bahkan bisa, kamu yang main dulu nah. Istri saya pernah main di film pendek saya di Cindol atau apa misalnya. Kayak gitu. Karena waktu itu pemainnya nggak datang. Kamu dulu yang jadi kayak gitu. Jadi banyak hal, jadi banyak improvisasi. Dan menurutku walaupun sebenarnya salah bahwa film pendek adalah batu loncatan untuk menuju film panjang, tidak juga karena banyak karena banyak juga seniman film pendek yang memang fokus ke situ saja. Oh gitu. Iya. Jadi, tapi bagi saya bagaimana saya mencoba berekspresi idealis, bercerita tentang apa yang orang di film layar lebar tidak bisa ceritakan. Yang hal-hal tabu mungkin tentang 65 mungkin. Banyak di film ini banyak sekali. Tentang 82 penembakan misterius mungkin. Nah, itu dia. Nah, di film besar atau film industri kadang-kala kan tema-tema itu kurang laku. Iya sih. Itu makanya kadang-kala misalnya menjadi seorang sutradara, sampai saat ini pun saya selalu punya cita-cita pengen menulis film tentang sesuatu memang yang jarang dibicarakan. Iya. Kan sekarang ini kan cinta melulu, walaupun saya juga bikin film seperti itu. Bukan kan cinta, Kak, horor melulu. Horor melulu apapun itu ya kan. Ini lagi pertanyaanku, Kak. Kan terkadang itu orang bikin film itu dari novel. Iya. Dan terkadang ini kita yang sudah baca novelnya, nonton filmnya, aduh. Tidak pernah memang selalu sama. Tidak pernah selalu sama, Kak ya. Bahkan saya pernah ngobrol sama Kak Riri Risa. Iya. Dan pernah tahun berapa itu di workshop di sini ya. Tentang adaptasi novel memang tidak pernah sama. Jadi yang berharap banyak, Kak ya. Jadi film ya film, tulisan ya tulisan. Jadi kalian sebagai orang yang mencintai novel itu, jangan membawanya bahwa saya nonton film tentang novel itu. Contoh kan Game of Thrones. Laskar Pelangi lah ceritanya. Ya, Laskar Pelangi. Game of Thrones misalnya. Betul. Secara tulisan siapa Martin ini cuma sampai di episode berapa tuh? Maksudnya itu diganti. Ini kan ditambah episodenya sampai betul-betul dia selesai. Akhirnya kemudian masuk di prequel. House of Dragon. Kayak gitu. Jadi tidak bisa kita ini. Jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak dari film. Karena film ya film, tulisan tetap tulisan. Tapi yang lumayan mendekati kan Harry Potter itu, Kak. Walaupun memang beda juga sih. Tapi kontroversi juga tuh. Iya sih. Kadang-kala sih, ya ada orang mengiyakan mirip, ada orang yang tebal lah. Masalah kan orang berbeda ininya di kepala ketika membaca. Interpretasinya berbeda. Itu yang tidak bisa bisa dibendung. Itu tidak bisa dibendung. Pasti akan ada yang kecewa. Jadi sutradara tidak akan bisa memuaskan semua orang. I see. Sama di politikus. Begitu. Nah, Kak, ini arti visual. Iya. Banyak mempengaruhi banyak aspek. Iya. Apa yang kita lihat, apa yang kita nonton, Iya. itu kita kadang membawa emosi yang meluap-luap. Nah, kita sebagai sutradara ini ya, bagaimana kita menjaga itu semua? Sebenarnya sih kalau membuat, saya tidak tahu bahasanya seperti apa, kayak menggambarkan deskripsinya. Cuma kadangkala di adegan, kalau bahasanya kami di film itu, ini golden scene. I see. Ini golden scene. Kita harus menata ini mulai dari lighting, bagaimana perasaannya ini adegan. Jadi kita harus
dia melibatkan Emosi. emosi, kameramen, pemain, sutradara. Itu harus terlibat secara emosional. Nah, maksud saya begini kan. Nah ini kan kita sudah jaga ini kan, kita pikirkan itu semua. Nah ini resikonya ini orang menangis berlebihan keluar dari. Makanya kita kasih kadar. Jadi sebelum kita syuting atau ketika di praproduksi itu ada namanya reading dan rehearsal. Reading itu membaca, rehearsal itu bergerak dengan ruangan yang akan kita pakai mungkin atau kita bayangkan nantinya seperti itu. Apakah dia menangis karena kematian atau dia menangis karena putus cinta, itu kan berbeda. Betul. Jadi takaran itu yang biasanya saya mungkin kalau saya misalnya dengan pemainku di adegan paling menangis misalnya contoh ya, adegan paling sedihnya itu menangis semua ada di level 3. Kalau di adegan ini kok cuma level 1. Oh, dikasih batasan. Iya, dikasih batasan gitu, betul. Jadi pakai bahasa begitu, Kak. Karena agak sulit dibahasakan ketika ini juga treatmentnya kan berbeda ketika anak-anak. Misalnya contoh di Pulang Tarus Rumah itu Alfi menangis gara-gara dia dihina. Itu kan untuk membuat Alfi menangis agak sulit. Betul. Tidak bisa langsung Alfi sekarang sinmu kau harus menangis. Apalagi anak-anak ya. Apalagi anak kecil. Apalagi si Alfi ini tadinya sudah lari ke sana kemari. Langsung drop ketika dia ada dalam frame. Nah itulah tugasnya ada namanya talent koordinator yang menjaga semua itu. Tidak boleh kemana-mana. Kita harus berdiskusi dengan Astrada saya misalnya. Sudah mengumumkan ke Telco bahwa jagai dulu itu adegannya akan seperti ini. Persiapkan ibaratnya fondasinya. Gitu gak ya? Iya, jadi ada treatment khusus. Kadangkala juga saya sempat isengi mereka kayak suara aku mungkin agak tinggi. Iya. Karena kalau film anak-anak biasanya saya menggunakan 2 karakter. Astrada saya mungkin yang galak atau saya yang jadi baiknya. Berbalik, bad cop good cop kayak. Betul. Tergantung. Karena begini Kak, banyak tong saya lihat ini film yang dilarang putar ya. Dilarang ditayangkan. Dicekal lah ceritanya. Dicekal. Ya, itu dia. Sebenarnya sih kalau saya risikonya untuk mempengaruhi orang ini besar dan punya dampak sosial dan memang biar juga kucu-kucu hotai juga Kak. Berisiko kita terancam termeme 5 hari lah, 6 hari kira-kira begitu. Film yang dicekal, apa sih film yang dicekal di Indonesia? Saya rasa sih kalau ada yang dicekal menurutku kadang-kala itu gimmick. Gimmick ya. Gimmick untuk biar penontonnya aware apa ini? Kayaknya bagus ini. Dulu sempat sih kayak tayang diangkat seperti yang kita diskusi. Tapi kan selalu tayang toh. Kayak banyak sih kayak film indie kayak novel tanpa huruf R kan sempat dibuatkan film itu. Sebenarnya itu tayang. Tayang cuma dalam bentuk bergerilya independen. Iya, karena sempat dicekal kalau saya tidak salah masih mahasiswa dulu itu Kak. Saya tidak tahu ya, tapi kayaknya tetap ini. Kan kalau yang dicekal yang kita terakhir baru-baru itu yang tentang 65 filmnya Joshua Opener ya? Yang Petrus itu bukan? Tidak tentang dokumenter Act of Killing. Ya itu nih tentang Petrus. Bukan, itu tentang 65 ya? Iya itu kan dicekal. Iya. Tapi kan ormas tertentu yang mencekal itu. Dokumenter dia kalau saya tidak salah. Betul. Dan diputar di YouTube. Kalau kita bicara cekal-mencekal kan juga filmnya siapa? Yang pembuat film dokumenter Dani Laksono kan. Iya. Tentang apa tuh? Yang di YouTube ketika besoknya 5 tahun lalu itu filmnya. Iya, Dirty Politics. Iya, tentang apa? Apa judulnya kemarin tuh? Kan yang terakhir itu Dirty Politics. Tapi buktinya masih ada kok. Ada di YouTube. Jadi menurut kita itu gimmick saja kayak? Saya enggak tahu. Atau memang mekanisme marketing? Makanya ini dia yang harus, misalnya contoh kayak sekarang saya dapat tugas bikin film. Iya. Saya harus self-censor. Self-censor. Apa yang menyalahi norma? Apa yang tidak boleh tayang, misalnya merokok, atau kelihatan seksi atau apa, apalagi itu, kan ini menyangkut dengan rating. Sebenarnya juga masalah cekal-mencekal itu, kadang-kala penonton salah, dia tidak melihat ratingnya. Kenapa film 17 tahun ke atas anak kecil kok bawa? Iya, itu juga kan. Padahal kan ada di situ sebenarnya bimbingan orang tua atau apapun itu. Ada kode-kodenya. Ada kodenya. Pokoknya banyak juga dilakukan. Banyak hal sebenarnya. Kalau film dicekal dulu di zaman Soeharto, saya rasa banyak dulu film dicekal. Kayak filmnya Mel Gibson itu, kalau tidak salah tentang turunnya
Soekarno digantikan Soeharto. Iya, sempat tapi itu Mel masuk Gibson yang main. Iya, betul. Masih zaman muda itu Mel Gibson jadi wartawan. Saya lupa judulnya. Iya. Dangerous apa gitu. Sampai dia harus pulang sembunyi-sembunyi lalu ke bandara. Betul. Karena film ini kan juga termasuk alat propaganda. Betul sekali. Film itu film itu adalah alat politik yang sangat halus. Nah, itu dia. Sangat halus Sangat halus. Ketika mungkin orang politik kita bisa mengaplikasikan ini ke dunia film, saya rasa dia akan jadi politikus yang sangat oke. Iya sih. Lihat aja Hitler kan. Iya. Hitler kan penuh dengan propaganda. Ketika di medan perang di garda depan pasukannya kelaparan, salju apa dan sebagainya. Ya. Ketika dia pulang ke barak dikasih lihat bahwa kita sudah merdeka, padahal kan tidak. Nah itu propaganda. Begitu juga di resim kita yang dulu kan. Iya. Kenapa gak jurang? Dikit-dikit lah kan apa-apa. Luar biasa Kak ya. Kita sudah hampir sejam ini. Dan masalah. banyak hal yang kita insight yang kita Banyak banyak insight tentang yang- sebenarnya sih bercerita film itu sebenarnya panjang. Ya. Dia kalau kuibaratkan dia juga kayak apa nih? Kayak sebuah profesi yang tidak pernah habis, bahkan ibaratnya selalu kita pengen membuat sesuatu. Kadang-kala saya mencoba untuk kembali ke realitas hidup dengan apa ya? Kayak misalnya ini juga benturan mungkin buat teman-teman yang bercita-cita menjadi sutradara. Iya. Karena di Makassar itu artinya industrinya masih belum berkembang berkembang seperti kayak di Jakarta ya. Jadi ya memang kita harus pandai-pandai bermain dan pandai-pandai berbicara ke orang bahwa kita membuat sesuatu, apa impactnya, dan artinya film tetap akan butuh diskusi panjang, dan ini tidak hanya sekedar euforia keterkenalan atau selebritas gitu. Karena kalau misalnya sutradara, ya jangan berharap kau dikenal orang. Oh, Paling namamu jadi tahu. itu pun juga paling bawa skin sih. Iya. Kasih artismu yang terkenal atau film karyamu yang berbicara. Nggak bisa sebaliknya Kak Di. Iya, nggak bisa sebaliknya. Tapi kayak Itu Stanley, menurut saya. Kak, dia juga sutradara dia apa, tapi dia selalu muncul sebagai cameo. Apa itu? Stanley yang ciptakan Marvel Kak, almarhum. Dia kan legend. Iya, maksudnya dia kan jadi cameo juga, dia terkenal juga. Makanya, dia kan legend. Artinya ya itu mungkin bentuk apa ya? Kayak contoh misalnya Quentin Tarantino sering muncul di filmnya. Iya, Quentin Tarantino ya. Memang dia suhu dan memang dia punya kapasitas untuk bisa berakting. I see. Kayak gitu. Termasuk si siapa? Asistennya Iron Man kan si itu Sutradara juga ya, sopirnya itu dia ya. sutradaranya tuh. Cocok, Kan sutradara. ini aktor. Iya, betul. Banyak juga scene-nya dia. Iya. Itu mungkin. Oke Kak, ini kita sudah ada di penghujung lah. Ini ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini Kak. Saya mau tahu buku yang paling menginspirasi untuk kita. Yang pertama ini Kak ya. Yang kedua adalah sutradara yang menginspirasi kita. Dalam luar negeri bebas Kak. Oke. Ketiga, boleh saya tambah satu lagi? Oke, Kak? boleh. Film yang paling menginspirasi untuk kita. Oke. Kalau buku, jujur saya tidak begitu banyak membaca buku. Film lah kalau gitu Kak. Saya itu bodoh sekali. Dalam artian bodoh, saya membaca buku itu paling buku pelajaran. Iya. Novel kadangkala, misalnya punyanya Dewi Lestari, Supernova zaman dulu kan. Supernova, ya. Iya. Terus paling begitu-begitu Ji. Dan itu pun kadang saya lupa menceritanya. Dunia Sophie. Enggak sampai ke situ. Udah sampai ke situ. Tapi pernah aku pakai di web seriesku. Tapi kita kenali, Bu. Apa? Kita kenali. Saya cuma apakah karakternya cocok pegang buku itu begitu kan? Kadang-kadang saya begitu. Kalau gitu Kak, film yang mempengaruhi Sebentar. kita. Terus saya pernah baca buku trilogi, itu pun karena teman kosku sebelah yang punya. Trilogi Atap Pintu Rumah. Atap Pintu Rumah. Saya lupa siapa penulisnya. Dia orang ini, suaminya orang Nepal, saya lupa. Itu aja sih, enggak banyak. Sisanya tuh saya baca buku-buku tentang film, Ji. Tentang kamera, tentang tenis ya, betul. Kalau sutradara ya tadi? Iya, sutradara yang mempengaruhi kita lah.
Kalau sutradara Indonesia itu ada namanya Wim Umbo, Wim Umbo, iya betul. Arifin Cenur, Ya. sutradaranya G30S. Yang dipaksa Iya, terus The Legend, Teguh Karya. Teguh Karya, iya. Itu kalau Indonesia. Kalau luar, wih banyak sekali. Nah. Kalau luar itu ada Joseph Tornatore dari Itali, sutradara Itali. Kalau pernah kita nonton Malena, dia sutradaranya. Oh ya, Malena, iya. Yang dimainkan, yang Monica Bellucci yang mainkan. Yang Monica Bellucci, ya. Andalan juga gitu. Iya, itu. Nggak cocok untuk anak-anak. Betul sih. Itu sutradaranya. Kalau berbicara Monica Bellucci pasti bukan untuk anak-anak. Joseph Tornatore. Terus ada sutradara Jepang, ada beberapa. Ada Akira Kurosawa, Seven Samurai. Seven Samurai. Film zaman dulu yang masih betul, hitam betul. putih. Hitam putih, betul. Terus ada sutradara Yasujiro Ozu. Ini sebut. Ada pembuat animasi bernama Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. Iya, iya. Terus kalau di Amerika itu ada Quentin Tarantino, Steve Bay. ada Yang Titanic lagi siapa nih, Kak? itu juga Christopher Nolan, bukan di si siapa? James Cameron. James Cameron. James Cameron. Banyak lah. Artinya semua yang legend-legend itu saya suka. Terus kemudian dari Iran ada Majid Majidi almarhum. Almarhum ya? Oh bukan, masih hidup dia. Yang satunya nih yang sudah tidak ada. Terus film bukan menginspirasi sih. Film yang saya sekali ketika saya nonton film itu judulnya City of God. Oh iya, City of God. Itu film Brasil. Settingnya tahun 60-an, bagaimana di Brasil Tahun 60-an itu. pada zaman itu dipenuhi dengan gangster, anak-anak, dan sangat tidak aman pada waktu itu. Itu film yang mempengaruhi kita. favorit saya. Banyak sih film kalau mempengaruhi dalam ini, sebenarnya banyak. Ya saya cuma bisa Godfather dari salah satunya, Kak. pasti dong. Godfather, apa? Francis Ford Coppola. Iya. Bahkan karyanya anaknya saya nonton, anaknya Sofia juga. Coppola, filmnya Lost in Translation. Banyak sekali. Pokoknya hampir semua film saya nonton. Ngeri, Kak. Jadi ibaratnya pesan saya buat sutradara yang lain, rajinlah nonton, karena sama saja kalau kau musisi tidak dengar lagu-lagu Lain. saya rasa kau tidak akan terinfluence. Kayak gitu-gitu. Jadi tontonan juga bisa menginspirasi kita. Iya. Kita bisa melihat experience sinema di situ. Iya. Itu mungkin. Iya. Oke, mungkin itu saja ya. Iya, terima kasih banyak Ya, waktu terima Pak. kasih. Oke deh, sama-sama. Mungkin kita akan lanjut di lebih detail lagi nanti Iya, tentang siap. film ya. Nanti Kita lagi akan episode berikutnya lagi, Kak. Betul. Semoga podcast ini bisa menginspirasi semua orang-orang yang punya imajinasi. Betul. Dan kontribusi film ini selama orang punya imajinasi, saya yakin dunia film tidak akan selalu hidup dan Betul. punya bentuk-bentuk yang Betul, berbeda. betul, betul. Iya. Oke Kak, saya izin pamit dulu Izin pamit dulu. dari kami Bias Bias Podcast. Podcast. Saya Aspar Mutali Saldi Adam. dan Sampai jumpa di Kadin. Adin. Kadin. Sampai jumpa di. di podcast. Sampai jumpa lagi. Masih ada.